إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir Juz Amma oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan pagi hari ini kita sampai di tafsir surah An-Nasr. Surah An-Nasr termasuk di antara surah Makkiyah, surah Madaniyah. Ya, surah Madaniyah, yakni surat yang diturunkan kepada Nabi SAW setelah hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan surat ini dikatakan Madaniyah karena isinya adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di fase Madinah. Ya, di antaranya adalah al-ikhbar an qurbi mauti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam surat ini ada pesan dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang semakin dekatnya ajal beliau. Ya, berarti kalau Nabi sudah mau wafat, ini fase Mekah atau fase Madinah? Fase Madinah. Nah, kita langsung saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allahu azza wa jalla, bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan al-fath, yaitu kemenangan. Kata Syekh, al-hitabu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diajak bicara dalam ayat ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasrullah, An-Nasr huwa taslitullahil insana ala aduwihi bihaitsu yatamakkanu minhu wa yukhadhiluhu wa yakbituhu. Nasrullah, An-Nasr, ya pertolongan, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan seseorang atas musuhnya. Ya, An-Nasr maknanya adalah seseorang dimenangkan oleh Allah atas musuhnya dengan cara Allah berikan kekuatan kepada dia, Allah berikan kuasa kepada dia untuk mengalahkan musuhnya, untuk menindas musuhnya, untuk ya istilahnya menginjak-injak musuhnya. Wan nasru a'dhamu sururin yahsulu lil 'abdi fi a'malihi. An-Nasr, pertolongan, itu adalah kebahagiaan yang paling besar yang didapatkan oleh seorang hamba dari amalan-amalan yang dia perbuat. Li'annal muntasar yajidu nashwatan 'azimah. Karena orang yang ditolong, ya ketika dia mendapatkan An-Nasr, mendapatkan pertolongan, maka dia akan gembira dengan kegembiraan yang sangat luar biasa. Wa farhan wa tarban. Ya, kesenangan, kegembiraan ketika dia mendapatkan pertolongan. Lakinnahu idza kana bihaqqin fahuwa khair. Tapi pertolongan ini apabila dia di atas kebenaran, maka itu kebaikan bagi orang yang ditolong itu.
Tapi kalau pertolongan artinya kemenangan dia di atas kebatilan, maka itu berarti apa? Ada orang zalim ini, nah, kemudian dia menang atas musuhnya. Kalaupun dia menang, maka pertolongan dari Allah, kemenangan yang dia dapatkan itu maknanya apa bagi dia? Istidraj. Ya, itu maknanya istidraj. Tapi kalau orang yang hak, ketika dia diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu pertolongan dari Allah atas hamba tersebut. Wa qad thabata 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah dengan ar-ru'b, yaitu rasa takut yang Allah letakkan dalam dada-dada musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bentuk pertolongan dari Allah. Jadi 1 bulan sebelum melakukan perjalanan ekspansi, musuh-musuh Allah atau musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ketakutan karena Allah berikan rasa takut ke dalam hati mereka. Ya, hati di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah untuk membolak-balikkan hati seseorang. Maka Allah berikan rasa takut kepada mereka. Ai anna aduwahu mar'ubun minhu idza kana bainahu wa bainahu masafata syahrin. Bahwasanya musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketakutan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun jarak antara dia dengan Nabi itu harus berjalan 1 bulan. Nabinya jauh. 1 bulan perjalanan baru nyampe kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun jauh, tapi musuh ini sudah ketakutan duluan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk nasr, bentuk pertolongan dari Allah Azza wa Jalla kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Warru'bu asyaddu syai'in yaftaqu bil adu. Nah, ketakutan ini yang Allah letakkan dalam dada musuh itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat, yang sangat menghancurkan sang musuh tadi. Ya, istilahnya mentalnya, ya kan? Mentalnya yang jatuh. Ketika dia takut itu, maka mentalnya yang jatuh. Maka ar-ru'ab, pertolongan Allah berupa ru'ab, yaitu rasa takut yang Allah letakkan, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat menghancurkan musuh tersebut. Li'anna man hasala fi qalbihi ar-ru'b la yumkin an yathbuta abadan. Karena seseorang yang sudah Allah letakkan ke dalam dadanya ar-ru'b, rasa takut tersebut, maka dia mustahil akan bisa stabil. Ya, pasti dia goncang. Ya, nggak mungkin dia bisa stabil, bisa kokoh, bisa kuat, nggak mungkin. Pasti dia goncang kalau Allah letakkan ar-ru'b ini. Bal sayatiru tayranar rih, bahkan orang yang mendapatkan ar-ru'b, ya, maka dia itu tadi jiwanya goncang, jiwanya melayang, ya, nggak jelas. Faqauluhu idza jaa nasrullah, maka firman Allah idza jaa nasrullah ay nasrullahi iyyaka ala aduwik, maksudnya adalah pertolongan Allah kepadamu wahai Muhammad. Allah tolong engkau atas musuh-musuhmu. Kemudian wal fath, wal fath ma'tufun 'alan nasr. Al fath di sini digandengkan dengan an-nasr, penyebutannya idza jaa nasrullah langsung digandengkan dengan wal fath. Wa atfuhu 'alan nasr ma'anna al-fatha minan nasr tanwihun bi sya'nihi. Disebutkannya al-fath setelah an-nasr, nasrullah, padahal al-fath itu adalah juga pertolongan dari Allah, bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dampak dari pertolongan Allah adalah kemenangan. Ya kan, ketika Allah menolong hambanya, berarti otomatis Allah memenangkan dia, enggak? Harusnya enggak usah disebutkan al-fath. Ya kan? Karena Allah sudah menolong, berarti kalau Allah sudah menolong maka dia pasti menang. Tapi disebutkan sama Allah al-fath. Ini dalam bahasa Arab disebut wa huwa min babi atfil khas 'alal 'am. Ini kalau dalam bahasa Arab disebut dengan
penyebutan yang khusus setelah penyebutan yang umum. Ya, idza jaa nasrullah. Nah, nasrullah, pertolongan dari Allah, ini masih umum, global. Wal fath, nah dikhususkan, yaitu kemenangan, al-fath. Nah, di sini beliau menyebutkan contoh yang lain. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, tanzilul malaikatu warruhu fiha. Malaikat-malaikat turun ya pada Lailatul Qadar itu. Warruh, demikian juga ar-ruh. Nah, siapa ar-ruh? Jibril alaihi salam. Padahal sudah disebutkan sebelumnya malaikat-malaikat turun. Baru dikhususkan warruh, Jibril. Dalam surat Al-Baqarah juga ada yang mirip dengan ini. Allah mengatakan, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang memusuhi Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, dan memusuhi Jibril dan Mikail. Padahal Jibril dan Mikail masuk malaikat, bahkan masuk rasul juga. Ya, karena malaikat itu adalah utusan Allah juga, Rasulullah juga, para malaikat. Utusan Allah dari kalangan malaikat. Jibril itu Rasulullah, utusan Allah dari kalangan para malaikat. Ini sekali lagi kalau dalam bahasa Arab artinya adalah atful khas alal am. Disebutkan yang khusus setelah penyebutan yang umum. Nah, contoh yang lain juga di surat Al-Asr wal Asri, itu juga sudah kita bahas. Allah mengatakan illal ladzina amanu wa amilus solihat. Ini yang menjadi syubhatnya orang-orang Murji'ah yang mengatakan amal soleh bukan bagian dari iman. Kenapa? Karena ada huruf waw memisahkan antara amanu dengan amilu. Beriman dan beramal. Nah, ada huruf waw di situ. Waw itu kalau dalam bahasa Arab yaqtadi al-mughayarah, menunjukkan sebelumnya berbeda dengan setelahnya. Berarti kalau disebutkan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan yang beramal soleh, berarti menunjukkan amal soleh beda sama iman. Amal soleh bukan bagian dari iman. Nah, maka salah satu bantahan dari para ulama adalah ini. Disebutkan amal soleh itu juga dalam rangka atful khas ba'dal am. Penyebutan yang khusus setelah penyebutan yang umum. Karena iman itu umum. Iman itu mencakup apa saja? Keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Nah, masih umum. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Maka penyebutannya dikhususkan sama Allah, wa amilu as-solihat. Amilus solihat, beramal soleh, itu juga bagian daripada iman. Ya, ini sudah kita agak rinci membahas ketika tafsir surah Al-Asr. Kata Syekh Utsaimin, ai fi lailatul qadar fajibrilu minal malaika wa khassahu li syarafihi. Kata beliau dalam ayat tadi, tanzilul malaikatu warruh, di malam Lailatul Qadar, Jibril itu bagian dari malaikat. Tapi disebutkan, dikhususkan penyebutannya li syarafihi, karena kemuliaan Jibril di atas semua para malaikat. Makanya didewekno. Ya, disendirikan penyebutannya sama Allah Azza wa Jalla. Wa al fil fathi lil ahdi adz-dzihni. Nah, itu ada alif lam. Di kalimat al-fath, idza jaa nasrullah wa al-fath, ada alif lam di situ. Nah, apa fungsinya alif lam ini? Adalah lil ahd, yaitu kemenangan yang sudah ada di dalam benak seseorang. Ya, kemenangan yang masing-masing manusia pasti sudah punya pemikiran, sudah punya apa istilahnya? Sudah punya perasaan dari kemenangan tersebut. Ai al-fathul ma'hudul ma'ruf fi adhanikum, yaitu kemenangan yang sudah dijanjikan oleh Allah dan sudah kalian pahami bersama, sudah kalian kenali bersama di dalam benak-benak kalian. Wa huwa fathu Makkah, yaitu yang dimaksud adalah fathu Makkah, kemenangan
menaklukkan atau membebaskan kota Mekah dari orang-orang kafir Quraisy. Ya. Jadi ketika disebutkan Al-Fath, ya otomatis benar orang yang membacanya lari kemana? Fathu Mekah, itu yang dimaksud. Alif lam di situ fungsinya itu. Tanpa alif lam, wah itu berarti masih melebar kemana-mana. Kemenangan apa ini? Kemenangan perang Badar kah? Ya, perang Badar juga menang. Ya, tapi ketika disebutkan alif lam, nah ini sudah diketahui oleh manusia. Wa kana fathu Makkah fi Ramadan minas sanati tsaminati lil hijrah. Fathu Makkah terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Wa sababuhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma salaha Quraisyun fil Hudaybiyah fi sanati sadisah, ya, as-sulhul masyhur, naqadat Quraisyun al-ahda. Sebabnya Fathu Mekah ini adalah, yaitu Nabi SAW di tahun ke-6 Hijriah. Fathu Mekah tahun berapa tadi? 8 Hijriah. Di tahun 6 Hijriah terjadi peristiwa Sulhul Hudaybiyah, ya, perjanjian Hudaybiyah, yaitu gencatan senjata antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Nah, tapi kemudian orang-orang Quraisy memutuskan perjanjian tersebut. Ya, dibatalkan perjanjian tersebut. Faghazahumun Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dibatalkan itu Nabi berencana untuk memerangi mereka. Ya, memerangi orang-orang Quraisy. Namun tanpa diberitahukan, tanpa, ya, intinya rahasia. Dirahasiakan kalau Nabi ini mau menyerang kota Mekah karena mereka telah membatalkan perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Nah, ada seorang sahabat yang membocorkan rahasia Nabi SAW untuk menyerang kota Mekah. Ada yang tahu siapa nama sahabat ini? Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu. Hatib bin Abi Balta'ah membocorkan rahasia ini kepada orang-orang Quraisy, cuman memang belum sampai. Nah, tujuan Hatib bin Abi Balta'ah bukan dalam rangka untuk mengkhianati Nabi SAW. Bukan karena beliau ini orang yang munafik, menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman, ingin supaya Nabi dan para sahabat kalah. Enggak. Tapi tujuannya adalah untuk agar dia itu punya jasa kepada orang-orang Quraisy, supaya keluarganya dia, ya, anggota keluarganya dia yang masih ada di Mekah itu dilindungi sama orang-orang Quraisy. Karena Hatib bin Abi Balta'ah itu pendatang di kota Mekah. Dia bukan asli Quraisy. Dia dan keluarganya pendatang di kota Mekah. Maka beda sama sahabat-sahabat Muhajirin. Kalau sahabat-sahabat Muhajirin, mereka orang Quraisy, keluarga mereka yang ada di kota Mekah itu masih dilindungi sama keluarga yang lain. Paham ya? Masih dilindungi sama anggota keluarga yang lain. Nah, kalau keluarganya Hatib, nggak ada yang melindunginya. Maka Hatib ingin punya jasa kepada orang-orang Quraisy. Toh Hatib itu yakin, tahu bahwasanya Fathu Mekah, Nabi menyerang kota Mekah, Allah memberikan kemenangan kepada Nabi dan para sahabat. Hatib yakin itu. Sehingga kalaupun dibocorkan rahasianya, maka tidak akan berpengaruh kepada kemenangan Nabi. Nabi tetap menang meskipun saya bocorkan itu. Paham ya maksudnya? Ya, enggak ngaruh. Tapi kan saya dapat nilai plus, dapat keuntungan, yaitu punya jasa di mata orang-orang Quraisy. Baru kemudian Nabi diberitahukan oleh Jibril bahwasanya ada seorang wanita yang dia ini membawa surat yang berisi tentang tadi bocoran rahasia Nabi SAW yang ditulis oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Maka Nabi memerintahkan sahabat-sahabat, diantaranya Ali bin Abi Thalib, untuk mengejar wanita tersebut. Sampai akhirnya didapati, langsung Ali bin Abi Thalib meminta kertas tersebut, meminta surat tersebut. Ya, awalnya nggak ngaku, tapi setelah ditekan-tekan akhirnya ngaku. Ya, diambil dari rambutnya, kemudian dibacakan. Ternyata itu min Hatib bin Abi Balta'ah, dari Hatib bin Abi Balta'ah kepada orang-orang Quraisy tentang rahasia Nabi akan menyerang kota Mekah. Sampainya kepada Nabi SAW tidak mengkafirkan Hatib bin Abi Balta'ah. Ya, padahal dohirnya ini luar biasa nggak ini? Berkhianat, Umar saja sudah gregetan ini.
Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqahum. Wahai Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang ini. Gemes pisan Umar itu. Yang Nabi mahlan ya Umar, ya tenang wahai Umar. Ma hadza ya Hatib. Ya apa-apaan ini wahai Hatib. Nabi ingin penjelasan dari Hatib bin Abi Balta'ah. Maka baru kemudian Hatib menjelaskan tadi. Dia melakukan demikian bukan karena ridwan bil kufur, bukan karena ridho dengan kekufuran, tidak. Tapi itu tadi, ingin punya jasa kepada orang-orang Quraisy. Maka kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, la'allallah qad ittala'a ala ahli Badr wa qala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Dalam riwayat wajabat lakum al-jannah. Kata Nabi, Hatib bin Abi Balta'ah ini termasuk orang yang pernah ikut perang Badar, ya, veteran perang Badar. Dan Allah mengatakan kepada orang-orang yang ikut dalam perang Badar, i'malu ma syi'tum, berbuatlah kalian semau kalian, sekehendak kalian. Faqad ghafartu lakum, aku telah mengampuni semua dosa-dosa kalian. Atau wajabat lakumul jannah, kalian sudah dipastikan masuk surga. Ya. Maka ini persaksian bahwasanya orang-orang atau veteran orang-orang Badar itu semua min ahlil jannah, divonis secara individu mereka semua min ahlil jannah. Kita kembali ke kisah ini. Wa kharaja ilaihim minal Madinah binahwi 10,000 muqatil kharaja mukhtafiyan. Maka Nabi pun bersama para sahabat yang jumlahnya ketika itu 10.000 orang. Mereka keluar dari kota Madinah mukhtafiyan, senyap. Ya, senyap ya. Senyap. Wa qala, Nabi berdoa, Allahumma ami akhbarana anhum. Ya Allah, sembunyikan ya keberangkatan kami ini kepada mereka, maksudnya kepada orang-orang Quraisy, ojo sampai weruh. Falam yufaji'hum illa wa huwa muhitun bihim wa dakhala Makkah fil 20 min Ramadan. Maka Nabi SAW tidaklah masuk ke kota Mekah kecuali kota Mekah ini tahu-tahu tiba-tiba sudah dikepung. Ya, senyap Nabi, tahu-tahu kota Mekah sudah dikepung sama Nabi dan para sahabatnya. Mereka masuk ke kota Mekah pada bulan Ramadan tanggal 20 tahun 8 Hijriah. Mukfiran mansuran muayyidan atau muayyadan. Mereka menaklukkan kota Mekah, mendapatkan kemenangan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kekuatan dari Allah. Hatta innahu fin nihayah ijtama'a ilaihi kuffaru Quraisyin haula al-Ka'bah fa waqafa 'ala al-babi wa Quraisyun tahtahu yantadhiruna ma yaf'al. Ketika sudah selesai semua, berhala-berhala dihancurkan sama Nabi, kemudian orang-orang Quraisy ya dikumpulkan sama Nabi SAW di sekitar Ka'bah. Maka orang-orang Quraisy menunggu apa putusan Nabi kepada kita. Dulu kita memerangi Muhammad, kita melakukan mencaci maki Muhammad, kita menuduh Muhammad syair, majnun, kadzab. Ya, sekarang kita kalah sama Muhammad. Maka mereka menunggu kira-kira kita ini dihukum apa sama Nabi SAW. Fa akhadha bi'adadatil bab wa qala, maka Nabi pun berdiri di dekat pintu Ka'bah. Kemudian Nabi mengatakan, ya ma'syara Quraisy. Ini orang-orang Quraisy sudah tertawan semua ini. Wahai orang-orang Quraisy, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum. Kira-kira apa dugaan kalian tentang apa yang akan aku perbuat untuk kalian? Kira-kira kalian, kayak bahasa kita ya, menurut kalian ini api tak opokno gitu. Ya, kapi tak opokno. Tak siksakah, tak penjarakah, tak bunuhikah gitu. Menurut kalian gimana? Wa huwa alladzi kana qabla 8 sanawat hariban minhum. Nabi 8 tahun pergi meninggalkan kota Mekah sebelumnya. Wa kanul an fi qabdatihi tahta tasarrufihi. Dan sekarang di tahun ke-8 tersebut, peristiwa Fathu Mekah, setelah hilangnya setelah hijrahnya Nabi 8 tahun, nggak pernah nginjek kota Mekah. Nabi balik ke kota Mekah dalam keadaan orang-orang Quraisy sudah di bawah kendali Nabi SAW. Padahal 8 tahun sebelumnya yang diitek-itek sama orang Quraisy apa? Maksudnya diinjak-injak di sini kehormatannya Nabi SAW. Sekarang 8 tahun setelahnya terbalik kondisinya, Nabi yang ada di atas mereka.
Nabi yang punya kuasa atas mereka. Qal ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum. Kira-kira apa yang aku perbuat untuk kalian? Qalu, mereka mengatakan khairan, pasti perbuatan yang baik. Ya, balik ke settingan awal. Ya, engkau pasti melakukan perbuatan yang khair. Akhun karim wabnu akhin karim. Engkau wahai Muhammad adalah saudara kami yang mulia, dan kau adalah anak dari saudara kami yang mulia juga, yaitu ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal fa inni aqulu lakum kama qala Yusufu li ikhwatihi. Maka sekarang ini kata Nabi, aku mengatakan kepada kalian sebagaimana dahulu Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya. Sama enggak kasusnya? Sama. Yusuf dulu didzalimi, dimasukkan sumur, luar biasa. Tapi beberapa tahun setelahnya kondisi terbalik. Yusuf menjadi pejabat penting, ya, yang memegang perbendaharaan Mesir, sedangkan saudara-saudaranya Yusuf yang sekarang berada di bawah kekuasaannya Yusuf alaihissalam. Sama kondisinya. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 92, menceritakan tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan, la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Maka tidak ada celaan atas kalian pada hari ini. Maksudnya aku tidak akan membalas celaan-celaan kalian, caci makian kalian selama ini, tidak. Yaghfirullahu lakum. Allah telah mengampuni kalian. Idhabu fa antumut tolaqa. Maka demikian juga yang aku katakan kepada kalian, idhabu, pergilah kalian, kalian bebas. Ya, fa antum at-tulaqa. Antum kalau di posisinya Nabi apa? Hah? Ini kesempatan nih. Dimek-mek ini kan. Nah, Nabi enggak idhabu fa antumut tulaqa. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, secara umum orang-orang Quraisy, ya, mereka dibebaskan oleh Nabi SAW dan dimaafkan. Tapi ada beberapa individu-individu yang tidak dimaafkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, Ikrimah bin Abi Jahal, nggak dimaafkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah Abdullah ibnu Khattal. Yang ketiga adalah Maqis ibnu Sobabah. Dan yang keempat adalah Abdullah bin Sa'id bin Abi Sarah. 4 orang ini tidak dimaafkan oleh Nabi. Nabi tetap memerintahkan para sahabat untuk mengejar mereka dan membunuh mereka. Ya, Nabi mengatakan uqtuluhum wa in wajadtumuhum muta'alliqina bi astaril Ka'bah. Ya, kejar mereka atau bunuh mereka meskipun kalian mendapati mereka bergelantongan di kiswahnya Ka'bah. Tuh, kok bukannya nggak boleh Ustaz membunuh di Ka'bah? Kan Ka'bah tanah apa? Tanah haram. Kok boleh membunuh di tanah Ka'bah? Apa di tanah haram? Ada, sudah kita bahas ini. Pengecualian karena apa? Apa dalilnya kalau ini pengecualian? Nah, mahsan, surat Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Ya, Allah mengatakan bersumpah dengan Al-Balad. Al-Balad di sini adalah Mekah. Wa anta hillun, dan engkau wahai Muhammad dihalalkan di kota Mekah itu. Nah, di antara penafsiran para ulama adalah Nabi ketika Fathu Mekah, Allah halalkan kota Mekah atas Nabi. Artinya tidak ada larangan untuk menumpahkan darah di tanah haram ketika itu. Karena statusnya dirubah menjadi tanah halal. Ya, statusnya dirubah menjadi tanah halal. Namun setelah peristiwa Fathu Mekah, maka kota Mekah kembali kepada status awalnya, yaitu haram. Jadi sekarang jangan dihalalkan, enggak, tetap haram. Tapi ini konteksnya kita bicara tentang Fathu Mekah. Di hari penaklukan kota Mekah, status Mekah menjadi tanah halal. Makanya Nabi memerintahkan bunuh mereka meskipun mereka berada di titik yang paling haram. Ya, karena statusnya sudah halal, yaitu Mekah, Ka'bah. Di sini kita bacakan riwayat panjangnya tentang
Ya, tentang kisah yang tadi kita singgung. Di tahun ke-8 Hijriah dan seterusnya, ini tadi sama seperti yang ini. Nabi SAW mengatakan, Man alqas silah fahuwa amin. Nabi mengatakan kepada orang-orang Quraisy, barang siapa yang meletakkan senjata-senjatanya, maka dia aman. Maksudnya dia aman, tidak akan aku perangi. Wa man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Wa man dakhala al-masjid fahuwa amin. Wa man aghlaqa alaihi al-bab fahuwa amin. Barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman. Barang siapa yang masuk ke area Masjidil Haram, dia aman. Dan barang siapa yang menutup pintu-pintu rumahnya, dia aman. Ya, kemudian illa arba'ata nafar, kecuali 4 orang. Ya, istathna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadza al-aman arba'ata rijal. Nabi mengecualikan, ya, dari tadi, barang siapa yang masuk ini aman, barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman, barang siapa yang masuk masjid aman. Itu berlaku bagi semua orang Quraisy kecuali 4 orang ini. Masih mlebu Abu Sufyan masuk Masjidil Haram tetap gak aman. Ya, tetap tidak aman 4 orang ini. Dan ada wamra'atain, dan ada 2 orang wanita. Cuman gak disebutkan nama wanitanya siapa. Nabi mengatakan, wa in wajadtumuhum uqtuluhum wa in wajadtumuhum muta'alliqina bi astaril Ka'bah. Bunuh mereka meskipun kalian mendapati mereka bergelantongan di kiswahnya Ka'bah. Ai musta'idhina biha minal qatl. Mereka bergelantongan di Ka'bah itu tujuannya biar apa? Biar aman, enggak dibunuh. Nah, gak wani kan? Ternyata enggak apa-apa, bunuh saja meskipun di Ka'bah. Wa haula hum, dan 4 orang ini adalah Ikrimah bin Abi Jahal, ya, anaknya Abu Jahal. Wa kana min asyaddin nasi adawatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka abihi, dan dia adalah orang yang paling sengit permusuhannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam koyok bapake. Ya, seperti bapaknya. Jadi permusuhannya Ikrimah bin Abi Jahal kepada Nabi 11-12 sama bapaknya. Tuh, kejahatan mana yang lebih jahat daripada ini? Ada nggak manusia di zaman sekarang yang punya rekor seperti Ikrimah bin Abi Jahal? Memusuhi Nabi, memerangi Nabi SAW. Apa maksud saya? Manusia di zaman sekarang ini, zaman kita hidup ini, siapa yang punya catatan rekor seperti Ikrimah bin Abi Jahal? Memerangi Nabi diperangi, ya, bayang. Gak ada yang punya catatan rekor seperti itu. Tapi lihat ketika Ikrimah bertaubat kepada Allah, ya, ketika Ikrimah berdoa kepada Allah, dikabulkan doanya sama Allah Azza wa Jalla. Ya, padahal dosanya luar biasa, keburukannya luar biasa. Kemudian yang kedua, wa Abdullah ibnu Khattal. Wa kana qad alima bi khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal fath fa kharaja ilaihim bi silahihi wa farasihi. Ikrimah Abdullah bin Khattal adalah seorang yang sudah mengendus Fathu Mekah ini, sudah mengetahui kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mau menyerang kota Mekah. Maka dia pun mengambil pedangnya dan mengambil kudanya untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk melawan Nabi dan para sahabatnya. Kemudian yang ketiga, Maqis ibnu Subabah. Maqis ibn Subabah kana lahu akhun aslama wa qad qatalahu rajulun minal ansari khata'an faqadima min Makkah mudhiran al-Islam fa amara lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bidiyah faqabadaha thumma tarakkaba qatila akhihi hatta dhafira bihi wa qatalahu wartadda wa lahiqa bi Quraisyin. Jadi kalau Maqis ibnu Subabah, catatan rekornya adalah dia punya saudara yang sudah masuk Islam. Nah, saudaranya yang sudah masuk Islam ini ternyata terbunuh oleh salah seorang dari Ansor, nggak sengaja, terbunuh secara nggak sengaja. Maka dia pun datang ke kota Madinah. Dia pun datang ke kota Mekah, menampakkan diri sebagai seorang Islam. Ya, kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk menangkapnya. Nabi SAW memerintahkan yang membunuh tadi untuk membayar diat kepada Maqis ibnu Subabah.
Namun ternyata tujuan Maqis ibnu Sobabah menampakkan keislaman itu adalah untuk membalaskan dendam kepada pembunuh saudaranya itu. Ya, membalaskan dendam. Masuk Islamnya pura-pura. Ya, sudah dapat diat ganti rugi tadi, dan plus dibunuh pembunuhnya saudaranya itu, maka dia pun kembali ke kota Mekah dan murtad dari Islam, maksudnya dia meninggalkan Islamnya dan bersama orang-orang Quraisy. Kemudian yang keempat adalah Abdullah bin Sa'id ibnu Abi Sarah. Dia ini adalah sepupunya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sama kasusnya, dia murtad, ya, dia masuk Islam, yaktubul wahyi, menulis wahyu. Tsummartadda, kemudian murtad, walahiqa bi Makkah, dan dia pun bergabung dengan orang-orang yang ada di Mekah. Nah, bagaimana nasib keempat orang ini? Fa amma Abdullah ibnu Khattal fa'adraka aw fa'udrika ay lahiqahu ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Nah, Abdullah ibnu Khattal ini yang gelantongan di Ka'bah. Ya, kecekel, kepegang sama para sahabat dan dibunuh di situ oleh para sahabat. Fastabaqa ilahi Sa'id ibnu Huraith wa Ammar ibnu Yasir. Maka Sa'id ibnu Huraith dan Ammar ibnu Yasir, mereka bergegas untuk membunuh Abdullah ibnu Khattal ini. Kemudian amma Maqis ibnu Sobabah fa'adrakahu an-nasu ay lahiqahul muslimun fis-suq ay fi suqi Makkah faqataluhu. Adapun Maqis ibnu Sobabah kepegang di pasar di kota Mekah. Ya, dia ditangkap di kota Mekah, kemudian dibunuh rame-rame oleh kaum muslimin di kota Mekah itu. Karena demi untuk menjalankan perintah Nabi SAW. Menjalankan perintah Nabi berarti menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mereka membunuhnya. Wa amma Ikrimah, ya, wa amma Ikrimah faraqibal bahr ay haraba ilal bahri raqiban safinatan fa asabathu asifun ay riyahun syadidatun wa amwajun takadu tughriqus safinah. Ikrimah bin Abi Jahal kabur sama beberapa orang-orang yang memang nggak mau masuk Islam. Mending kabur aja lah daripada masuk Islam, tetap di kota Mekah tapi masuk Islam, kumpul sama Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Kota Mekah nggak asyik gitu kan. Ya, vibes-nya itu sudah nggak asyik. Mending kita kabur saja, naik kapal. Nah, di tengah laut kapalnya Ikrimah ini ya diombang-ambingkan dengan angin yang kencang, bahkan ombaknya sangat besar, hampir-hampir kapal itu tenggelam. Faqala ashabus safina ay tanasaha rukabuhum qailin akhlisu ay ila rabbikum innal ladzi yaqdiru ala inqadhikum huwallahu ta'ala wahda fa inna alihatakum la tughni ankum syai'an hahuna. Nah, ada salah seorang awak kapal yang menasehati awak-awak kapal yang lain. Akhlisu, ya, ikhlaskan, murnikan doa kalian kepada Allah. Karena sesungguhnya berhala-berhala kalian sekarang ini tidak bermanfaat, tidak bisa menyelamatkan kalian. Karena yang bisa menyelamatkan kalian dari musibah ini, musibah ombak yang besar ini, hanya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, muncul apanya ini? Tauhid rububiyahnya. Ini seperti yang Allah firmankan di surah Al-Ankabut. Fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka naik ke atas kapal dan kapalnya terombang-ambing, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, nggak pakai perantara berhala lagi, wesan. Ya, gak kanggo berhalanya. Mereka tahu. Tapi falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka diselamatkan ke daratan, mereka kembali berbuat syirik kepada Allah. Itu kebiasaannya orang-orang Quraisy secara umum gitu. Tapi Ikrimah ini beda nanti. Ketika diombang-ambingkan, dia berdoa kepada Allah. Apa doanya? Wallahi la illam yunjini minal bahri illal ikhlas ay bi tauhidillahi azza wa jalla fakadzalika la yunjini fil barri ghairuhu. Ikrimah berkata dalam hatinya, berarti tak pikir-pikir,
Kalau tidak ada yang bisa menyelamatkan aku di lautan kecuali Allah, berarti di daratan juga nggak ada yang bisa menyelamatkan aku kecuali Allah juga. Masalahnya orang Quraisy sekarang menganggap kalau di laut yang bisa menyelamatkan Allah, tapi kalau di daratan berhala ya iso. Itu pemikirannya Ikrimah selama ini kayak gitu. Nah ini dari sini dia mikir, iya yo, kalau di lautan yang bisa menyelamatkan cuman Allah, berarti yang bisa menyelamatkan di daratan ya Allah tok. Nah ini sudah mulai ada tanda-tanda hidayah. Tsumma da'a Ikrimah. Kemudian Ikrimah berdoa. Lihat Ikrimah, ingat ya track recordnya Ikrimah tadi kayak apa? Ya, ingat track recordnya Ikrimah. Ikrimah berdoa, Allahumma inna laka alayya ahdan. Ya Allah, sesungguhnya aku mau membuat perjanjian dengan engkau. Ai mitsaqan in anta afaitani mimma ana fi ai anqadtani minal gharq an atiya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam hatta ad'a yadi fi yadihi. Sesungguhnya aku mau membuat perjanjian denganmu ya Allah. Apabila kau selamatkan aku dari musibah ini sampai ke daratan, maka aku berjanji. Ya sebagai balasannya timbal baliknya aku berjanji akan mendatangi Muhammad dan aku letakkan tanganku di atas tangannya Muhammad. Ya, kemudian Ikrimah mengatakan fala ajidannahu afuwan karima. Sungguh aku mendapati Muhammad itu orangnya pemaaf dan mulia. Nah, maka faja'a Ikrimah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa aslama. Maka diselamatkan sama Allah tuh, doanya dikabulkan. Iki uang musyrik, bukan cuma musyrik merangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas, direct langsung berdoa tanpa perantara, berhala-berhala diijabahi sama Allah. Betapapun brengseknya orang tersebut, betapapun bejatnya orang tersebut, kalau berdoa kepada Allah dikabulkan. Sekelas Ikrimah saja dikabulkan sama Allah. Apalagi kita yang tidak punya catatan keburukan seperti catatannya Ikrimah ini. Maka kenapa kok sungkan berdoa kepada Allah kalau langsung kayak orang-orang yang ngalap-ngalap atau minta-minta kepada kuburan. Iya mereka mengatakan gitu. Nahnu mudznibun, nahnu muqassirun, la nastati' an nad'u Allaha mubasyaratan. Kita ini banyak dosa, kita ini banyak kesalahan, kita banyak menelantarkan agama. Kita nggak bisa langsung berdoa kepada Allah. Kita nggak bisa berdoa langsung kepada Allah, maka kita butuh perantara dalam berdoa kepada Allah agar perantara ini menyampaikan doa kita kepada Allah. Siapa? Wali-wali Allah ini. Ini kebiasaan. Nggak cuman urusan dunia selalu pakai orang dalam, sampai urusan doa. Nah iya, sukanya pakai orang dalam. Ya. Maka minta kepada Allah Azza wa Jalla. Didatangi Nabi SAW. Kemudian Ikrimah meletakkan tangannya di atas tangan Nabi dan menyatakan masuk Islam. Ya, jadilah Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu apa anhuma? Kenapa Abdullah bin Abbas kok anhuma? Ya sama bapaknya. Kalau Ikrimah anhu deeto, bapaknya ojo. Wa amma Abdullah ibnu Sa'ad ibn Abi Sarah. Adapun Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, fa innahu ikhtaba inda Utsman ibn Affan. Dia sengiten, sembunyi di balik Utsman bin Affan, sepupunya. Ai hatta la yajidahu al-jundul muslimun fayaqtuluh. Dia sembunyi di balik Utsman agar tidak ada pasukan kaum muslimin, para sahabat yang bisa membunuhnya, karena dia berlindung di baliknya Utsman. Falamma da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa ilal bai'ah jaa'a bih. Ketika Nabi mulai mengundang orang-orang untuk baiat. Ya, Nabi mengundang untuk baiat. Ya, baiat artinya sumpah setia, dan baiat hanya diberikan kepada siapa? Kepada penguasa, pemimpin. Ya, tidak ada baiat kepada ustadz. Ya, baiat kepada pemimpin ormas, pemimpin organisasi, pemimpin kelompok nggak ada. Baiat hanya diberikan kepada penguasa kaum muslimin. Ya, kalau kita di negeri kita baiat kepada siapa? Bapak Jokowi, Bapak Presiden.
Ya, karena dia pemimpin. Ya, tidak ada baiat kepada selain itu. Maka ketika hari pembaiatan, tekoi Abdullah bin Abi Sarh ini datang. Ai jaa Utsman bi Abdillah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang bersama Utsman bin Affan menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta auqafahu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Utsman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah baya Abdullah. Sampai akhirnya ketika Utsman depan hadap-hadapan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, burine ono Abdullah tadi sengitin. Maka Utsman mengatakan ya Rasulullah, baiatlah Abdullah. Ya, baiat Abdullah. Maksudnya terima baiatnya Abdullah ini. Ai iqbal minhu bai'atahu wa islamahu. Terima permintaan maafnya, terima baiatnya, terima Islamnya dia. Qala Sa'ad farafa'a ay an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'sahu fanadhara ilaihi thalathan ay thalatha marrat kullu dzalika ya'ba. Maka Nabi pun mengangkat wajahnya ke atas, menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Enggan. Enggak mau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa istilahnya? Dikacangi. Dikacangi, enggak direken. Ya, Nabi ngelihat ke atas gini. Diulangi lagi sama Utsman kedua kalinya, ya Rasulullah, baiat Abdullah. Wahai Rasulullah, baiatlah, terima baiatnya Abdullah. Lagi-lagi Nabi menolak. Sampai 3 kali, ya Rasulullah, baiat Abdullah. Wahai Rasulullah, baiatlah Abdullah. Sampai akhirnya ketika sampai 3 kalinya, fabaya'ahu ain Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da thalatha. Akhirnya Nabi membaiat Abdullah setelah 3 kali diminta sama Utsman bin Affan itu. Thumma aqbala ala ashabi. Setelah membaiat baru kemudian ngadep sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat tadi ada di situ. Hanya kemudian Nabi menghadap kepada mereka, kemudian Nabi mengatakan, "Amma kana fikum rajulun rasyid, ay aqilun fatinun." Apakah ada di antara kalian seorang yang cerdas yang bisa menangkap maksudku tadi? Kau nak tahu wong siji sing nangkep gitu tadi gitu. Apa enggak ada satu orang di antara kalian yang yang menangkap maksudku? Yaqumu ila hadza ay ila Abdullah bin Abi Sarh haitsu ra'ani kafaftu yadi ay imtana'tu an bai'atihi fayaqtulahu. Apa enggak ada yang mikir tadi saya 3 kali, ya kan, enggak mau menolak baiat orang ini, enggak ada yang mikir langsung dia mengambil pedangnya dan membunuh dia. Kan perintahnya Nabi masih berlaku enggak? Masih berlaku tadi. Bunuh 4 orang ini. Nabi tadi sudah diam-diaman, tidak mau membaiat. Apa nggak ada yang inisiatif gitu? Oh, Nabi berarti masih berlaku ini membunuh. Langsung dia ambil pedang dan membunuhnya. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ma yudrina ma fi nafsika. Wahai Rasulullah, kami nggak tahu apa yang ada di dalam dirimu. Kami nggak bisa menangkap maksudmu apa tadi itu. Kami nggak tahu apa yang ada di dalam benakmu. Lau au ma'ta bi ainaika. Seandainya tadi kau memberikan kode-kode mata, mungkin. Ya. Tapi kata Nabi SAW, innahu la yanbaghi lin nabi an yakuna lahu kha'inatu a'yun. Sesungguhnya enggak pantas bagi seorang nabi untuk melakukan pengkhianatan mata. Artinya seorang nabi itu kalau mau sesuatu langsung tegas. Nggak ada apa istilahnya, kode etiknya Nabi itu nggak ada, pakai kode-kode itu nggak ada. SOP ya, SOP-nya Nabi itu nggak boleh ada kode-kode kayak gitu, itu nggak boleh. SOP-nya Nabi nggak boleh ada kayak gitu. Nabi harus menjelaskan secara detail, karena agama itu jelas, nggak ada agama pakai kode-kode kayak gitu, nggak ada, harus jelas. Ya, maka Abdullah bin Abi Sarh ini masuk Islam, diterima keislamannya, dan alhamdulillah Abdullah bin Abi Sarh di zaman Utsman bin Affan beliau memiliki kedudukan ya di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan. Ya, dia menjadi pejabat di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan. Yang itu nanti digoreng sama siapa? Ya, gembongnya siapa? Abdullah bin Sabah. Ya. Oh, lihat, Utsman melakukan nepotisme, mengangkat sepupunya sendiri, Abdullah bin Abi Sarh. Ya, padahal ya sudahlah, kedawan ini.
Kita lanjut ke ayat berikutnya, sudah habis. Lanjut ke ayat berikutnya. Inna fatahna, ini belum. Fa'afa anhum alaihi salatu wassalam. Maka Nabi pun memaafkan orang-orang Quraisy alaihi salatu wassalam. Hadzal fathu sammahu Allahu fathan mubinan. Fathu Mekah ini juga disebut oleh Allah sebagai fathan mubina, kemenangan yang nyata, kemenangan yang jelas. Ini di dalam surah Al-Fath ayat yang pertama, inna fatahna laka fathan mubina. Ya, Allah menyebutnya sebagai fathan mubina, aib bayinan aziman wadihan, kemenangan yang nyata, jelas, clear, wadih. Walamma hasala arafan nasu jami'an annal aqibata li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anna dawra Quraisyin wa atba'ahu aw atba'ihi qad inqada. Kata beliau, dan ketika itu orang-orang mengetahui bahwa akibat ending yang baik, akibat yang baik itu pasti milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kekuasaan Quraisy, superioritas mereka, artinya apa ya, kejayaan mereka selama ini runtuh sudah. Ya, bertahun-tahun loh Quraisy ini tahunan menjadi kaum yang ditakuti, menjadi kaum yang berwibawa, ya, menjadi kaum yang ya banyak pujian-pujian kabilah-kabilah Arab kepada Quraisy ini. Tapi ketika peristiwa Fathu Mekah ini, kekuasaan mereka, kedikdayaan mereka habis. Ya, maksudnya orang-orang musyrikin Quraisy. Fasaran nasu yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka jadilah orang-orang manusia ketika itu masuk ke dalam agama Allah afwaja, ai jama'at, berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini ada dari sisi qiraah ya, sebagian qari. Ternyata banyak, enggak cuma 1 2. Kita pernah bahkan sering mendengar imam itu memutus ayatnya itu enggak tepat, enggak benar. Wa ra'aitan nas yadkhulun. Pasti biasanya wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah. Entek nafasnya. Nah, ngambilnya lagi ini tidak enak. Saya yadkhuluna fi dinillah. Benar apa enggak ini? Itu huruf sinnya itu bukan gabung ke yadkhulun. Huruf sinnya itu punyanya siapa? An-nas. Nah, dikira saya yadkhulun. Ada memang dalam bahasa Arab sa artinya saufa. Kelak akan masuk. Ya, saya yadkhulun. Kelak mereka akan masuk ke dalam Islam afwaja. Tapi dalam ayat ini sa itu punyanya an-nas. Ya, wa ra'aitan nasa yadkhulun, bukan saya yadkhulun. Paham ya maksudnya? Nanti coba dilihat mushafnya. Itu sering nggak mendengar imam bacanya kayak gitu? Kita beberapa kali ada kita dapati demikian bacanya. Ya, mungkin dari kecil ya, sudah gitu ngafalkannya. Jadi rekaman itu ya situ rekaman itu. Dari kecil sudah ngafali kayak gitu. Ba'da an kanu yadkhuluna fihi afradan. Maka ketika itu manusia masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong, padahal sebelumnya orang masuk ke dalam Islam itu sendiri-sendiri. Ya, tapi ketika setelah peristiwa Fathu Mekah, yang masuk Islam itu berkabilah-kabilah, suku ini masuk Islam, kabilah ini masuk Islam, bleng. Ya, sebelumnya individu-individu, orang-orang tok. Ya. Baik jemaah, saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.